atas kepercayaan-Mu yang Kau berikan bagi kami, atas pilihan-Mu dan panggilan-Mu, sehingga kami layak untuk menikmati firman-Mu. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Terima kasih atas Roh Kudus-Mu Bapa. Dan biar Roh Kudus-Mu mengalir saat ini Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus. Siki dalam lama kandara pasang karamat tekar masih. Kita tutup mata jasmani kita sama Tuhan. Urai lama sandara lama kandara lama sangkara mati kita. Mari Roh Kudus, bekerjalah sesuai dengan kasih karunia. Bukalah hikmat-Mu bagi kami. Angkat selubung yang tertutup di mata kami, Bapa. Sehingga apa yang kami dengar itu menjadi kehidupan dalam hidup kami. Bukan hanya satu pengetahuan bagi kami, Bapa, tapi menjadi hidup, sebab Engkau adalah hidup, Tuhan. Terima kasih Bapa yang kudus. Kami telah meninggikan-Mu, kami telah menyembah-Mu Bapa. Saatnya kami menunggu pencurahan Roh-Mu bagi kami, menunggu hikmat-Mu bagi kami. Lihat kebenaran firman-Mu yang akan kami nikmati di pagi menjelang siang hari. Terima kasih Bapa yang kudus. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Pengurapan hikmat wahyu-Mu mengalir bagi hamba-Mu, mengalir bagi kami semua yang mendengar firman-Mu, sehingga hamba-Mu yang menyampaikan kami mendengar, kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, sambut firman-Mu. Haleluya. Mari kita semua yang rindu dengan firman Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Salam Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Puji Tuhan. Salam Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada pepatah katakan, kalau tidak dikenal, tidak disayang Tuhan. Nama saya Pendeta Jeffrey Sumanti, pengembala di Tondano GKMI Kasih Karunia Watulanggo. Dan saya sudah beberapa kali datang sini acara-acara, tapi baru ini kali saya percayakan Tuhan melayani tempat ini lewat dari panitia pria sejati sama Tuhan. Saya dipercayakan di sini dan Bapak Gembala di sini ada di ketua wilayah di Tetaran Patar. Itu sama Bapak Pendeta Mangror Ongkar, dia sebagai ketua wilayah Tondano, dan saya sebagai sekretaris wilayah Tondano. Saya dipercayakan di sini, ini semua tidak kebetulan, ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Salam Tuhan. Sebetulnya saya membawa satu kabar firman Tuhan, bisa sampai saya dulu saya lihat yang di sini. Apa kata sini? Ahmad terbuka. Di mana dia? Saya baca itu, saya tertarik dengan ayat itu sama Tuhan. Filipi 1 ayat, sudah dapat saja kita berdiri, kita akan baca dengan serentak ayat ini. Filipi 1 ayat yang ke-21. Sudah dapat? Katakan amin. 2, 3. Karena adalah Kristus dan mati, puji Tuhan. Silakan duduk, saya akan ulangi. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Salam Tuhan. Satu perkataan pernyataan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Salam Tuhan. Paulus ingin menegaskan dan meneguhkan apa yang dipercayakan oleh jemaat Filipi, bahwa Kristus adalah kehidupan. Kristus bukan hanya satu kepercayaan,
Kristus bukan hanya satu pengetahuan, tapi Kristus bagi orang percaya, dia adalah hidup. Katakan amin. Orang manusia tergantung kepada satu makanan untuk mempertahankan hidup, yaitu yang orang makan hari-hari. Sudah dijadwalkan pagi, tengah hari, malam. Ya. Biar so makan camu-camu sampai kenyang, kalau belum makan nasi, pas jam 12 siang, perut pasti minta. So makan, pasti dikata belum. Nah. Kenapa? Karena itu dalam hidup kita. Kalau kita tidak makan satu hari, terasa ini perut, terasa ini pikiran, terasa ke tubuh. Pikiran akan berontak. Pikiran akan membuat satu macam-macam hal untuk melakukan sesuatu kebutuhan. Tuhan. Tapi Paulus menegaskan, bukan itu. Paulus menegaskan, hidup adalah Kristus. Sebelum saya melayani dalam pengembalaan Tuhan, saya melayani dalam penginjilan. Tahun 99 saya sekolah Alkitab. Di keadaan saya pikir kehidupan itu adalah yang sangat dan amat brutal Tuhan. Pada saat saya masih cowok, dan saya cowok dipanggil Tuhan. Pergi pelayanan, pergi di sekolah Alkitab Balikpapan tahun 99. Dan saya pulang, saya pelayanan dalam penginjilan. Saya ketemu dengan saya istri dalam pelayanan, orang pelayanan. 7 tahun orang melayani tanpa ada pekerjaan sama Tuhan. Ya. Dalam pelayanan penginjilan 7 tahun tanpa ada pekerjaan. Sampai istri kaget, dia melihat keadaan saya sama Tuhan. Dia kira saya melayani sama seperti yang lain. Dia ketemu dengan saya dalam satu persekutuan ibadah. Kaget dia lihat saya dalam pelayanan, sampai dia katakan begini sama saya, kerja-kerja aja kok gak usah makan Tuhan. Melayani juga gak usah makan Tuhan. Saya yang bertahan, saya diam sama Tuhan. Lama-kelamaan dia mulai lihat, Kristus adalah kehidupan Tuhan. Lewat dari 7 tahun itu, hanya saya sebagai hamba Tuhan, anak saya minta makan, saya suruh minum Tuhan. Pada saat 7 tahun itu, disuruh makan, saya suruh naik pohon jambu. Tapi lewat 7 tahun itu, Kristus mulai hidup dalam batinnya istri saya. Dia mulai melihat pekerjaan Kristus sama Tuhan. Lewat 7 tahun itu, sampai saat ini, Tuhan tetap mencukupkan apa yang kami butuhkan. Sampai semua gereja pun dibangun hanya saya dan istri saya. Tanpa ada bantuan. Gereja 6 kali 10, cuma saya dan saya dan istri yang bekerja. Jemaat hanya hari Minggu kerja bakti. Tapi untuk membangun itu hanya saya dan saya istri. Dananya dan usaha yang Tuhan kasih. Sampai saat ini kami tetap ada. Itu karena kami percaya Kristus adalah hidup. Saudara percaya Tuhan bahwa Kristus itu hidup kita. Amin. Banyak orang Kristen hanya sampai Kristus hanya sebatas kepercayaan sama Tuhan. Kristus bukan hanya sebagai kepercayaan. Kristus itu dia harus lebih tingkat lagi. 1 Yohanes 5 ayat 12 dia berkata, barang siapa tidak memiliki anak,
ia tidak memiliki hidup. Arti memiliki ini adalah saling ketergantungan Tuhan. Suami istri kalau tidak saling memiliki, orang tua anak kalau tidak saling memiliki, jangan harap akan terjadi sesuatu di dalam keluarga. Harus saling memiliki. Paulus ia memiliki. Dia tahu siapa Kristus, Tuhan. Bukan hanya sebatas dia percaya kepada Kristus, terus dia melayani Kristus, tetapi dia tahu bahwa Kristus adalah hidup. Kristus sanggup membuat segala sesuatu, Tuhan. Kalau orang tahu, orang saling memiliki, orang tahu apa orang pekerjaan. Saya selalu terapkan di dalam gereja saya. Tentang sekalipun orang ini kawanan domba kecil, tapi belajarlah untuk memiliki. Bukan sebatas pengetahuan dan sebatas kepercayaan, tapi jadikan dia hidup kita, Tuhan. Di mana-mana saudara berada, berkomunikasilah dengan dia. Ya, berkomunikasilah, baik orang tua, baik anak-anak muda. Berhubunganlah, berkomunikasilah dengan dia, Tuhan. Supaya kita bisa merasakan dia. Bukan hanya sebatas kita percaya dan pengetahuan bahwa Yesus adalah keselamatan kita, Yesus adalah penebus kita, tidak Tuhan. Tapi Yesus harus menjadi hidup. Dia harus berkarya dalam pembebadan, berkarya dalam pemikiran. Paulus katakan, pikirkanlah Kristus sebagai Tuhan. Apa yang orang pikirkan hari-hari ini? Pada saat orang dalam keadaan ketidakadaan, pada saat orang keadaan kelebihan, di mana orang berpikiran? Kepada Kristus kah? Orang Kristen percaya kepada Tuhan, tapi kalau untuk memiliki, dia harus berusaha. Bukan hanya sebatas percaya, oh kita harus memiliki, tapi dia harus berusaha. Saudara ingin makan sesuatu, saudara harus berusaha. Tuh, bukan cuma duduk-duduk kok. Ada. Saudara harus berusaha dan saudara harus makan itu. Baru dia akan menjadi hidup. Apa yang Tuhan makan akan menjadi hidup dalam tubuh hidup ini. Ya, Yesus pernah ditolak oleh murid-muridnya. Setelah dia berkata, dia benar-benar makanan. Akulah benar-benar makanan. Yohanes, akulah benar-benar minuman. Lari semua murid-murid. Tak tinggal tuh murid yang dia ada pilih. Dia bilang, murid-murid, tapi semua ada orang nyanda sama Tuhan. Dia bilang pada orang, dia tuh nak pergi. Dia suruh yang tidak panggil, kenapa tidak pergi? Petrus katakan, perkataanmu roh dan hidup. Karena Yesus benar-benar makanan. Dari awal orang percaya itu hanya disuruh apa? Kerja. Orang percaya disuruh apa? Makan. Tuh. Kita bukannya supaya bebas sedikit. Hanya disuruh makan. Dari Kejadian, Adam dan Hawa diciptakan. Kerjanya apa? Disuruh apa? Semua pohon taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi yang satu ini jangan. Apa yang jangan? Buah apa? Pengetahuan. Yang tidak dimakan buah apa? Pohon buah kehidupan. Kristus jangan jadikan pengetahuan. Sudah dari awal jangan jadikan pengetahuan. Alkitab jangan jadikan pengetahuan, jadikan itu hidup kita, saudara. Baca dia setiap hari. Tuhan,
Pagi baca 1 pasal, malam baca 3 pasal, 1 tahun selesai. Pagi baca 3 pasal, malam baca 5 pasal, 1 tahun 2 kali selesai. Kenapa malam banyak? Karena malam banyak waktu. Kalau pagi ada waktu, betul? Bangun pagi yang dalam pikiran bagaimana mengelola supaya perut ini kenyang. Salam Tuhan, saya ajarkan supaya Kristus itu harus jadi hidup. Dari awal kejatuhan manusia tidak memiliki hidup, hanya disuruh makan. Terus manusia berbuat dosa lagi sama Tuhan, datang kepada orang Israel pilihan Tuhan. Betul? 12 suku ini dikasih keluar dari perbudakan Mesir, dibawa kemana? Tanah Kanaan. Untuk apa? Makan. Di sana berlimpah susu dan madunya. Dikasih keluar dari perbudakan Mesir hanya untuk dibawa supaya mereka menikmati makanan dan minuman di tanah Kanaan, Tuhan. Kelola itu. Habis itu datang Yesus. Yesus berbicara, dialah makanan, dialah minuman. Banyak orang yang percaya. Masa dia mau dimakan sama Tuhan? Ya? Masa Yesus mau dimakan? Dia manusia goblok, ini Yesus, ini dia. Masa dia mau dimakan sama Tuhan? Tuh, mari orang lihat. Ini ayat Yohanes 6. Orang lihat nih. Ayat 56. Sebetulnya dia mulai dari ada Alkitab di situ, lembaga diberi judul situ roti hidup. Tapi kita hanya lihat di 55. Dia katakan begini, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Yohanes 6 ayat 55-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Tuhan. Murid-muridnya mengundurkan diri, Tuhan. Ayat 60 dia katakan, sudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Tuhan. Keras. Kalau bicara makan itu keras, Tuhan. Kenapa? Karena orang harus membedakan makanannya orang saat ini, harus membedakan, Tuhan. Orang sekarang mulai saat ini harus belajar makan itu Kristus, Tuhan. Cara makannya bukan pakai pikiran, pakai mulut. Bagaimana cara makannya? Ngomong dia, Roh Kudus, Yesus. Apapun dalam persoalan masalah dan kadang duduk, berdiri, kerja, katakan Yesus. Saya Tuhan, kemanapun saya pergi, ini mulut selalu ngomong Yesus. Di motor saya kemana, Yesus. Ya. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, kemana, Yesus. Apalagi saudara duduk di tempat ini. Saya ajarkan kepada jemaat saya, kalau duduk sampai di gereja, duduk berhubungan, jangan belum kok, nanti kok jam 10 Belajar hargai Tuhan. Orang mau datang kepada satu pesta, kalau gubernur dan di muka, yang di belakang pasti diam dia. Gubernur, ini trompet Tuhan yang hidup, bukan yang hidup lagi,
tapi yang memberi hidup Tuhan tak hargai Tuhan. Lebih parah lagi saya katakan, kalau saudara ingin memuji Tuhan, bawa pikiran saudara dalam pujian. Tuhan pikirkan, renungkan. Pada saat orang pikir memuji Tuhan ini, Tuhan pikiran di mana? Halo? Ya? Di saat orang memuji Tuhan, Tuhan berpikiran di mana? Saat saudara makan, biar ikan ayam ya di meja saudara, capcay di meja saudara. Pada saat saudara makan, pikiran saudara di Jakarta, yang tidak akan tenang saudara makan. Tidak tenang. Tidak fokus. Tidak ada gairah saudara akan makan. Apapun yang diletakkan di meja saudara, saudara hadapi mata saudara, ada berhadapan dengan makanan saudara, tapi pikiran ada di luar. Jangan harap saudara akan nikmati makanan ini. Begitupun dengan Tuhan. Saudara antara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi saudara punya pikiran ada di luar. Jangan harap saudara menikmati Tuhan. Keras memang saudara, tapi untuk membentuk kita. Tuhan bukan lagi kabarkan tentang itu orang harus mengampuni, orang harus begini, bukan lagi. Tuhan orang-orang dewasa, Tuhan lahir so Kristen Tuhan. Tinggal bagaimana untuk membentukkannya Tuhan. Perubahan pikirannya orang, perubahan cara hidupnya orang. Orang hidup di dunia ini bukan untuk menjadi tua, Tuhan, bukan. Orang hidup di dunia ini untuk menjadi dewasa di dalam roh, di dalam Kristus. Bukan yang penting orang sehari enjoy ya, puji Tuhan, nanti ketemu minggu depan lagi. Tak, Tuhan. Tapi perkembangan Kristus harus nyata dalam hidup. Saudara Tuhan, supaya Tuhan memiliki dia. Supaya apa? Tidak ada kekhawatiran Tuhan kembali kepada Bapa. Setelah Paulus menemukan hidup Kristus, dia katakan mati adalah keuntungan. Salam Tuhan. Mati adalah keuntungan. Sangguplah orang berkata seperti itu? Hanya orang yang sanggup berkata seperti itu kalau orang sudah memiliki Kristus dalam hidupnya. Amen. Kalau belum, salam Tuhan, sampai 1 tahun dia akan pakai hitam terus. Manusia tidak punya pengharapan. Percaya Yesus tapi tidak punya pengharapan. Sampai umat meninggal, orang lihat kita pakai baju batik, oh ini orang yang sudah menghargai. Apa itu menghargai? Tapi umatnya tak di situ, tapi umat di dengan Bapa di surga. Itu tanah. Selama orang masih pakai topeng konsep di dalam tanah, jangan harap orang percaya Tuhan Yesus. Keras, memang keras Tuhan. Untuk apa? Untuk membentuk orang sebagai manusia. Sama seperti Paulus katakan kepada anak didiknya Timotius, "Hai kamu manusia Allah, manusia Elohim." Orang bukan manusia biasa sama Tuhan. Yohanes katakan orang bukan dari dunia ini. Siapa percaya orang bukan dari dunia ini? Kalau orang percaya orang dari dunia ini, jangan percaya Tuhan Yesus. Baca Yohanes. Di situ ada pemahaman tentang keilahiannya Allah, tentang persekutuan Tuhan dengan Kristus,
Siapa orang ini? Orang ini manusia Allah. Orang ini manusia Elohim. Ada Roh Kristus dalam Bapa hidup. Percaya nggak orang? Kalau ada Roh Kristus dalam Bapa hidup ini, bicara terus dengan dia. Bicara dengan dia. Saya memang keras, tapi jemaat tak keras, sama Tuhan. Keras bukan untuk memberi ini, memberi itu, bukan, sama Tuhan. Kita bilang sekarang gereja adalah 80% sosial yang ada dalam gereja. 20% itu cuma percaya kepada Yesus. Tapi untuk melatih orang menjadi karakter Kristus, itu yang paling sulit. Kalau orang terlatih sama Tuhan, dimanapun orang berada, orang akan melihat cahaya kemuliaan Allah. Bukan cahaya apa, cuma tidak akan melihat kekurangan si A dan si B. Tapi jemaat akan melihat bahwa ada anak Kristus dalam kehidupan Bapak, ada anak Kristus dalam kehidupan saudari. Itulah baru jemaat yang dikatakan jemaat itu adalah kepenuhan Kristus. Apa arti jemaat, Tuhan? Jemaat itu dikumpulkan Tuhan untuk membentuk tubuhnya. Itu arti jemaat, Tuhan. Kenapa dikumpulkan seperti ini? Untuk membentuk tubuh. Kalau orang baca Alkitab, orang tahu apa itu jemaat. Jemaat itu untuk membentuk tubuh. Jika tubuh itu menyatu, kepala akan muncul. Sebab Kristus adalah kepala gereja. Orang ini adalah tubuh gereja. Bagaimana tubuh akan menyatu? Kalau semua pakai pemahamannya masing-masing, pikirannya masing-masing. Saudara kasih Tuhan, ya, milikilah Kristus. 1 Yohanes 5. Saudara kasih Tuhan, ayat 12. Tolong satu orang bacakan. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin. Bukan hanya percaya sama Tuhan. Kata firman Tuhan, barang siapa memiliki anak Kristus, ia memiliki hidup. Tapi barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Oleh sebab itu banyak orang percaya tidak memiliki hidup. Yang ada dalam pikirannya murka terus. Ya, apa arti murka? Geram, gusar, marah, kecewa, sakit hati. Tuhan, selama ini masih ada dalam dompet hidup, orang belum memiliki anak. Baru sebatas percaya. Mau apa itu percaya? Tolong lihat Yohanes 3 ayat 36. Tolong bacakan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Apa? Murka. Orang Kristen tapi murka terus yang ada pada dia. Remaja ini boleh tak senggol sedikit dengan yang temannya, tuh murka. Barang siapa tidak percaya kepada anak, ia beroleh hidup kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Lihat aja ndak, ya? Lihat aja ndak, apalagi memiliki. Tapi apa? Murka.
ada di atas DP kepala. Pokoknya lihat juga orang Kristen masih marah-marah, masih sakit hati, ya, masih kecewa, ya, masih apa lagi? Pokoknya masih semua ini. Ingat, murkanya Allah tetap ada di atas DP kepala. Sekalipun dia hari-hari di dalam gereja, tetap murka Allah ada. Kenapa? Karena dia tidak taat. Ketaatan orang percaya itu yaitu apa? Dia harus memiliki satu Tuhan. Roma 8 ayat 1. Ini kunci supaya orang merdeka dari murka Allah. Ya. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saya suka dengan ayat ini. Paulus tidak katakan begini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang percaya. Tidak, Tuhan. Tapi dia katakan bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bukan cuma percaya. Orang Kristen ini yang kalau percaya sudah, tidak usah percaya Tuhan Yesus sudah selamat, no. Belum tentu. Kalau orang yang tidak di dalam, orang tidak akan dimerdekakan dari murka Tuhan. Sama seperti saya, kalau saya cuma lewat, oh ini dan ini Gloria, oh cuma lewat. Tiap hari kita lewat, oh ini dan itu, tapi kita tidak masuk di dalam, kita ingin tahu isi dalam Tuhan. Begitupun orang yang Tuhan Yesus, yang kita rasa percaya sudah, kok percaya masuk gereja juga sudah, ya sudah, itu sudah. Orang tidak tahu di dalamnya. Apa isi di dalamnya? Isi Kristus itu apa? Kristus itu bukan cuma manusia biasa, tapi dia manusia ilahi yang dia mau memiliki tubuhnya ilahi juga. Harus itu sama Tuhan. Tapi Paulus katakan memang ada di antara kita yang tidak percaya. Sekalipun orang melihat, tapi orang tidak akan mengerti. Sekalipun orang mendengar pun, tapi kalau orang tidak mau selubung itu dibuka dalam topik hidup. Yesus tahu siapa yang percaya dan siapa pun tidak. Begitupun kami sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan oleh kekuatan ilahi roh. Orang diberikan hikmat oleh Tuhan untuk melihat siapa yang mau percaya dan siapa yang tidak. Sesuatu. Dan itu Yesus seringkali dia kasih perumpamaan, seringkali baru dia kasih jawaban. Kenapa? Karena kedegilan orang-orang Israel. Mereka melihat mujizat Tuhan, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Orang Kristen, kalau hanya bisa bertobat, harus mengampuni, harus setia, rajin memberi, itu gampang. Kenapa? Karena itu pekerjaan daging. Setia, apalagi di gereja, setia Tuhan. Memberi, apalagi berlebihan, pasti memberi. Tapi untuk membentuk manusia ilahi itu yang sangat sulit. Butuh proses dalam pikiran, pembentukan dalam pikiran. Tidak segampang apa yang orang pikirkan.
kalau orang jadi orang Kristen sama Tuhan. Orang harus masuk kepada kedewasaan. Kalau orang mau memiliki karakternya Kristus, hidupnya Kristus, Paulus, dia menemukan itu sama Tuhan. Sampai dia sanggup berkata, sama seperti apa yang ditulis di sini, setiap hari Tuhan datang orang baca, Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu bukan hanya sebatas satu kata-kata yang diucapkan, yang dia tulis, tetapi itu menjadi hidup dalam dia hidup. Saya seringkali banyak bertentangan di hamba Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan harus bicara tentang ini, Tuhan. Tentang ini hikmat Allah yang tersembunyi. Paulus katakan, sekalipun manusia lahirnya aku merosot, namun manusia batinnya aku dibaharui hari ke sehari. Mari Tuhan adakan pembentukan manusia batinnya, Tuhan. Manusia ilahinya, Tuhan. Salam Tuhan. Supaya itu untuk Tuhan. Tuhan akan tahu siapa Tuhan diri, Tuhan. Tuhan mendapat siapa Tuhan. Oh, Tuhan begini kan. Tuhan bukan manusia biasa, Tuhan ini. Setelah Tuhan menemukan Kristus, Tuhan ini manusia ilahi. Pekerjaan manusia ilahi ini apa ini? Salam Tuhan. Ya? Roma 8 ayat 9, 10, 11. Lihat apa yang ada dalam topeng tubuh ini. Ya, tolong. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Betul. Ya. Tetapi kita tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tapi roh itu roh kecil, itu roh manusia. Ya. Tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Tetapi jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tahu enggak bahwa ada roh Kristus diam di dalam Tuhan? Tahu enggak? Yang pertama yang diam di dalam Tuhan, ayat 10, itu roh Allah. Yang kedua yang diam di dalam Tuhan itu roh Kristus. Yang ketiga diam di dalam Tuhan itu Roh Kudus. Keesaan ini, ketritunggalan ini ada di dalam manusia, tapi manusia tidak sadar. Kuncinya manusia tidak sadar. Pada saat orang berdoa, pikirannya orang di mana? Ya, surga. Betul? Betul? Di saat orang berdoa, pikiran orang di mana? Surga. Sampai tak orang berdoa di surga? Kalau orang berdoa di bumi ini sampai di surga, Tuhan Yesus nak datang. Ya, nak datang Dia. Karena Dia tahu
dosa manusia tidak akan sampai kepada kekudusan. Dia yang kudus turun untuk menjadi perantara. Supaya apa? Orang berdoa kepada Roh dan Roh akan berdoa kepada Bapa. Sebab itu seringkali orang berdoa tidak pernah dijawab, betul? Ada sampai satu teman gembala, tapi gembala yang bukan dari Torah, yang saya punya tempat yang lama. Puji Tuhan, wah dia bangga, puji Tuhan. Oh, tahu kenapa? Pas bangun di gereja dengan SMP banyak. 20 tahun kita menunggu jawaban Tuhan. Tuhan sudah jawab tuh sih. Tolong tapi Tuhan miskin dah. 20 tahun. Tuhan jawab di pesing. Kita bilang haleluya. Kalau kita sampai Tuhan begitu, kita mau cari Tuhan lain, ya? Kalau orang mau minta jawaban Tuhan nanti 20 tahun, ini harus diubah konsepnya orang. Saya kasih contoh. Orang pelapar ini, orang dulu aja kok berdoa, mau datang ke makanan enggak? Orang diberi tangan, diberi tubuh, dan diberi hikmat oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, belajarlah sebelum orang lakukan sesuatu, berhubungannya dengan Dia. Jangan cuma berdoa, berhubungan. Orang Kristen selalu cuma begini, Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus Engkau berkati, Tuhan Yesus Tuhan kita mau kerja, Tuhan beri jalan, Tuhan, cuma sampai di situ. Coba istri pas suami kau begitu terus, tiap suami datang mana doi, suami datang mana doi. Langgeng tak keluarga, damai tak keluarga. Yuk, amin. Contoh-contoh kecil itu dalam keluarga hubungan dengan Tuhan. Langgeng tak? Taat Tuhan. Tapi coba kalau Tuhan ada hubungan terus Tuhan. Ada duit suami atau tidak ada, cuma ada hubungan terus, istri ada hubungan terus, kemana pergi hubungan akan diberikan jalan. Oh, bagaimana kau orang begini ke? Bagaimana kau orang begini ke? Begitupun dengan Tuhan, harus ada hubungan. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, barang siapa mengikatkan diri dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Kalau istri mengikatkan diri dengan suami, akan menjadi satu jiwa. Tuhan mulai angkat orang punya soal makan minum sama Tuhan. Sampai istri datang sama saya, Pak, ya Pak, ini mau beli makan atau kita mau buka usaha? Kita nggak terserah mama yang bikin apa itu, mau makan kayak mau usaha kayak terserah. Dia di pasar berjalan, pulang dia bawa apa? Kacang 1,5 kilo. Berarti itu duitnya sama dia kasih lihat saya itu berapa? Dia bikin kacang, dijual. Jadi kalau dia bilang, Pak dapat ini, terserah. Dia beli lagi sampai 10 kilo. Tuhan. DP suami ini jadikan sarana ini untuk pelayanan. Tuhan. Kita mulai berjalan warung-warung. Tak kasih di warung sebelum itu. Mau beli mau nyandak tetap berdoa untuk berdoanya. Jadi begitu sama Tuhan. Jalan ini belum punya sepeda, mulai Tuhan kasih sepeda, mulai Tuhan kasih motor, mulai Tuhan kasih oto sama Tuhan. Mulai Tuhan buka di usaha lain. Ya. Sampai 2 juta sehari
saat ini. Hebatnya Tuhan. Tapi saya tidak lihat ini uang. Saya lihat hubungan saya dengan Kristus. Uangnya saya suruh kelola saya ke istri. Pertama dia dapat, dia dapat. Kenapa ini uang jadi banyak? Terdalam, bukan itu uangnya, itu Kristus dia. Doa aja. Sampai Paulus katakan, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelebihan. Semua itu dapat kutanggung di dalam Dia. Serah Tuhan. Supaya kalau di saat orang merosot dalam jasmaninya, ilahinya muncul. Di saat orang jasmani naik, ilahinya lebih muncul. Ini kekuatan roh. Dan ini semua yang orang miliki dalam dunia ini sarana. Bukan itu yang penting, bukan itu yang pokok. Itu sarana untuk memajukan pelayanan Tuhan. Mulai saya beristri berdiri gereja, mulai dia kasih makan ada oma-opa. Tidak tahu pikirannya apa, bikin panti. Wah, dan silakan kerjakan itu. Sekarang dia mulai membangun lagi untuk oma-oma betapa. Serah Tuhan. Semua itu untuk pelayanan. Sampai harta cuma satu. Kristus itulah hartaku. Serah Tuhan. Anak-anak muda, Kristus itulah harta. Itu tujuan kita, bukan yang lain, Tuhan. Tujuan kita Kristus. Orang tua, tujuan kita Kristus, bukan yang lain. Sampai Paulus katakan kepada jemaat Kolose, saya datang bukan mau lihat kamu jadi apa, tapi saya datang ada Kristus dalam dirimu. Ada Kristus dalam tubuh diri. Paulus katakan kepada di Roma, jemaat di Roma, 8 dan 9 tadi Tuhan, 10-11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh itu dalam roh kita ada kehidupan oleh karena kebenaran. Tuhan tak sadar, tubuh kehidupan ini sama ada 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Sadar tak ada rohnya orang dalam dirinya orang? Pernah tak di saat orang sakit, menderita, kekurangan, ketidakberdayaan, pernah tak orang berhubungan dengan roh yang ada di dalam orang? Roh dalam Torah ini selalu berseru, aku anak Allah, aku anak Elohim, aku anak Allah, aku anak Elohim. Aku lihat Roma 8 ayat 16 tadi. Sama Tuhan, mulai ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, sama Tuhan, roh manusia ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Elohim, anak-anak Yesus Kristus, anak-anak Yesus Mesias. Apa kata orang semua sekarang ini, pengajaran apa yang ada sama Tuhan? Saya bergereja kalau sore ada satu kumpulan orang, dia namakan itu sebagai oikumene. Setelah saya telusuri, tetap sampai sebentar sore pun ada. Dalam pakai Yahweh. Tuhan, saya kasih silakan. Baca dulu telah saya ini anaknya Kristus. Mau Yahweh ke, mau Elohim ke, mau Adonai ke, mau El ke, mau Eloha ke, Eloha ke. Tapi ujungnya satu, Kristus. Tuhan. Kalau Kristus tidak jadi tempat hidup, sampai orang tua, orang tidak akan nikmati hidupnya. Saya sampaikan ini karena saya mengalami Tuhan. Saya merasakan. Saya mencari Dia secara pribadi Tuhan.
Cari dia secara pribadi, dimanapun orang berada, saat apapun orang lakukan. Ibu-ibu, saya mencuci baju, sementara mau masak, nikmati Kristus. Daripada apalagi ini, apalagi itu, ini, itu, pusing Tuhan. Tapi coba Tuhan nikmati Roh Kudus. Anak-anak datang begini, seolah-olah datang Tuhan. Ya, tapi Roh Kudus. Datang anak main, puji Tuhan. Nantinya sekelar puji Tuhan. Datang lagi dia lebih baik lagi, Roh Kudus daripada orang situ. Bukan orang Kristen itu. Tuhan, orang semua memiliki Roh Kristus Tuhan. Tapi istri orang memiliki 3 anak. Kalau datang rumah dia bungkus lagi. Tapi istri matahari Roh Kudus, dan anak Roh Kudus, puji Tuhan, Roh Kudus. Apa gitu? Tadi kan sebagai itu sudah sebab paksa ini anak ini dia kan dia tahu dia bungsu. Ya, dia bungsu itu kelas 5. Sekarang ini jauh-jauh, 3 kita anak jauh-jauh semua. Yang satu 20 tahun, yang satu baru 17, yang baru lewat, yang satu baru kelas 5, beda 6 tahun. Semua punya karakter masing-masing. Tapi itu untuk mengajar orang. Masalah persoalan yang orang hadapi dalam Tuhan itu untuk mengajar orang supaya orang semakin dewasa, di mana orang berpikiran kepada hal-hal akhirnya atau kepada Kristus yang orang sembah saat ini dalam Tuhan, yang orang muliakan Dia, yang orang puji Dia, Tuhan, yang orang sembah Dia. Apakah yang orang sembah Dia, yang orang puji Dia itu menjadi orang hidup atau hanya sebatas orang percaya dan sebagai pengetahuan orang? Ya, orang Kristen itu ada 2, orang rohani dan orang jasmani, Tuhan. Ya, orang Kristen itu ada 2, orang jasmani dan orang rohani. Orang jasmani tidak akan menilai orang rohani, kata firman Tuhan. Tapi orang rohani bisa menilai segala sesuatu. Amin. Puji Tuhan, salam Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tutup mata jasmani kita. Kenapa selalu Tuhan saya dikatakan tutup mata jasmani? Kalau Tuhan tutup mata jasmani, Tuhan akan fokus kepada Kristus. Mata ini seringkali mengelabui orang untuk dekat dengan Tuhan. Haleluya Roh Kudus, haleluya Roh Kudus. Mari kita panggil Roh Kudus. Semua Roh Kudus, saya ingin mengajak saudara merasakan Dia saat ini. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Musik. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis
datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus.
Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan mencampur tangan dalam masalah saat ini. Dia akan berkarya dalam masalah ini. Dia akan membuat semua ini tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup menyelesaikan semua masalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam masih lama-lama kendara lama sandaya masih. Ya lama ya masih kendara Haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Samaria, Samaria, Samaria. Yesus, Yesus, Yesus. Maramase. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adakan terobosan baru Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Bapa. Makasih Roh Kudus. Antara jawaban dari segala sesuatu yang kami harapkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas semua kasih karunia-Mu yang kami nikmati di siang hari ini. Terima kasih firman-Mu. Terima kasih untuk rahmat-Mu Bapa. Kenyangkan kami dengan Roh-Mu Tuhan. Puaskan kami dengan aliran-aliran air hidup-Mu Bapa. Sehingga apapun persoalan masalah sakit penyakit kami hadapi dalam ketenangan ilahi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang kudus. Kami bersyukur atas karya-Mu. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Berkati anak-anak. Berkati pemuda remaja. Berkati kami orang tua yang ada. Biar kami semua diberkati oleh Tuhan, oleh Roh-Mu yang diam di dalam kami. Terima kasih Bapa yang kudus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Kita semua diberkati saat ini. Biarlah hambanya terus dipakai oleh Tuhan lebih dalam lagi untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun namanya berada. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian Kalau Ku Hidup Bagimu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, perlu anugerah-Mu.
nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Oh, selama ku hidup bagimu. Aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang telah kita berikan. Dan saat ini kita akan dengar